Mulai hari ini pacarku menggantikan posisimu. Dia lulusan London, tidak bodoh sepertimu. Itulah kata-kata terakhir suamiku sebelum melempar 2 kardus bekas ke wajahku di depan seluruh karyawan. Aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum. Karena dia lupa satu hal, tanpa istri bodoh ini, dia akan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana ruang rapat utama yang biasanya hening dan dingin mendadak berubah menjadi neraka yang mencekam. Pendingin ruangan yang disetel di suhu terendah, seolah tidak mampu meredam hawa panas yang memancar dari amarah Bagus. Sang direktur utama itu berdiri di ujung meja. Napasnya memburu, dan matanya menatap tajam ke arah wanita berhijab yang duduk tenang di ujung meja lainnya. Wanita itu adalah Camilla, istrinya sendiri, sekaligus manajer operasional yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan. Namun, hari ini, status dan harga diri Camilla sedang diinjak-injak tanpa ampun di hadapan seluruh staf inti perusahaan. Bagus baru saja menggebrak meja mahoni yang mengilap itu dengan keras, membuat cangkir kopi di atasnya bergetar dan menumpahkan sedikit isinya. Semua staf menunduk, tidak ada yang berani mengangkat wajah, takut terkena imbas dari ledakan emosi sang bos besar yang terkenal temperamental itu. Bagus menunjuk wajah Camilla dengan jari telunjuknya, sebuah gestur yang sangat kasar dan merendahkan. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, memantul di dinding-dinding kaca yang menjadi saksi bisu ketidakadilan itu. Bagus berkata dengan lantang bahwa ia sudah muak melihat wajah Camilla di kantor ini. Ia merasa Camilla terlalu lamban, terlalu kuno, dan tidak selevel dengan visi perusahaan yang ingin ia bawa menjadi perusahaan internasional. Di sebelah Bagus, berdiri seorang wanita muda dengan pakaian yang cukup ketat dan riasan wajah yang tebal. Wanita itu adalah Maria. Ia berdiri dengan pose angkuh, melipat tangan di dada, dan memasang senyum miring yang penuh kemenangan. Maria menatap Camilla dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan mencemooh, seolah Camilla adalah serangga yang mengganggu pemandangan. Bagus kemudian mengumumkan keputusan sepihak yang membuat beberapa staf senior tersentak kaget, meski mereka tidak berani bersuara. Bagus berkata bahwa mulai hari ini, detik ini juga, Maria akan menggantikan posisi Camilla sebagai manajer operasional. Alasannya diucapkan dengan nada yang sangat menyakitkan. Bagus membanggakan Maria yang merupakan lulusan universitas di London, lulusan luar negeri yang menurutnya memiliki wawasan global dan cara berpikir modern. Ia membandingkannya dengan Camilla yang disebutnya bodoh, karena hanya lulusan universitas lokal. Bagus menekankan bahwa perusahaan butuh orang cerdas dan berkelas, bukan wanita yang menurutnya hanya beruntung bisa duduk di kursi manajer, karena statusnya sebagai istri direktur. Ucapan itu bagaikan sembilu yang menyayat hati, mengingat Camilla lah yang dulu menggunakan uang warisan ayahnya untuk menyewa ruko kecil yang menjadi cikal bakal gedung megah ini. Tanpa memberi kesempatan Camilla untuk membela diri, Bagus membungkuk ke bawah meja dan mengambil 2 buah kardus bekas yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia melemparkan kardus-kardus itu ke atas meja di hadapan Camilla. Kardus itu mendarat dengan suara berdebum, lalu meluncur dan berhenti tepat di depan tangan Camilla yang saling bertaut. Bagus memerintahkan Camilla untuk mengemasi barang-barangnya sekarang juga. Ia tidak ingin melihat ada satupun jejak Camilla tertinggal di ruangan ini setelah jam makan siang. Bagus mengatakan bahwa ruangan kerja Camilla yang luas itu akan segera direnovasi sesuai selera Maria yang lebih elegan dan modern. Penghinaan itu dilakukan secara terbuka, telanjang, dan tanpa saringan. Para staf hanya bisa saling lirik dengan ekor mata, memendam rasa kasihan sekaligus ketakutan akan nasib mereka sendiri jika berani membela. Camilla menatap 2 kardus kosong di hadapannya. Hatinya tentu saja hancur, namun wajahnya tetap datar laksana permukaan danau yang tenang. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia tidak memohon. Reaksi tenang Camilla ini justru membuat Bagus semakin kesal karena ia mengharapkan drama. Ia ingin melihat Camilla hancur dan memohon-mohon di kakinya. Camilla perlahan berdiri dari kursinya. Gerakannya anggun dan terkontrol. Ia membetulkan letak jilbabnya sedikit, lalu meraih kardus-kardus itu. Dengan langkah tegap, ia berjalan menuju ruang kerjanya yang dibatasi dinding kaca, diikuti oleh pandangan mata seluruh peserta rapat. Bagus mendengus kasar dan kembali duduk, lalu mulai tertawa kecil bersama Maria, seolah mereka baru saja membuang sampah yang mengganggu. Di dalam ruang kerjanya, Camilla mulai memasukkan barang-barangnya. Ia tidak mengambil semuanya. Ia hanya mengambil barang-barang pribadi yang memiliki nilai sentimental. Foto almarhum ayahnya, sebuah pot kaktus kecil pemberian sahabatnya, dan buku catatan harian tua yang berisi ide-ide awal saat merintis perusahaan ini.
Ia meninggalkan semua penghargaan, plakat, dan piala yang pernah ia raih atas nama perusahaan. Ia berpikir bahwa benda-benda itu sudah tidak ada artinya lagi di tempat yang tidak menghargainya. Camilla bekerja dengan efisien. Tidak ada gerakan ragu-ragu. Setiap kali ia memasukkan barang ke dalam kardus, ia seolah sedang melepaskan satu persatu beban yang selama 5 tahun ini ia panggul sendirian. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjadi otak di balik layar, membiarkan Bagus tampil sebagai wajah perusahaan, hingga Bagus lupa bahwa wajah itu tidak akan ada artinya tanpa otak yang menggerakkannya. Waktu terus berjalan. Jarum jam di dinding menunjuk pukul 12.30 tepat. Kardus-kardus itu sudah terisi rapi. Camilla mengangkat kedua kardus itu. Ia menatap sekeliling ruangannya untuk terakhir kali. Ruangan di mana ia sering lembur hingga pagi demi membereskan kekacauan yang dibuat Bagus. Ruangan di mana ia menyusun strategi agar perusahaan tidak bangkrut saat krisis. Kini, ia meninggalkan ruangan itu dengan perasaan lega yang aneh. Ia melangkah keluar. Saat melewati lobi, resepsionis yang sudah mengenalnya lama menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin bertanya apa yang terjadi. Camilla hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. Ia mendekatkan wajahnya sedikit ke arah resepsionis itu dan berbisik pelan agar siapkan tisu yang banyak, karena sebentar lagi akan ada orang yang menangis lebih keras daripada bayi. Setelah mengucapkan kalimat misterius itu, Camilla melangkah keluar dari pintu kaca otomatis, meninggalkan dinginnya AC kantor menuju panasnya matahari siang yang menyengat namun terasa membebaskan. Pukul 13 siang, matahari sedang berada di puncak keganasannya. Sinar terik itu memantul di atas aspal area parkir, menciptakan fatamorgana uap panas yang bergetar. Namun, bagi Camilla, panas itu tidak seberapa dibandingkan dinginnya perlakuan yang baru saja ia terima. Ia berjalan tenang menuju mobilnya, sebuah sedan keluarga yang ia beli dengan tabungannya sendiri, bukan fasilitas kantor. Ia membuka pintu belakang mobil, meletakkan 2 kardus berisi barang pribadinya dengan hati-hati. Setelah memastikan pintu tertutup rapat, ia berjalan memutari mobil dan duduk di kursi pengemudi. Begitu pintu mobil tertutup, suara bising ibu kota seketika senyap. Keheningan melingkupi dirinya. Di dalam ruang sempit itulah, Camilla menghela napas panjang, melepaskan sesak yang sejak tadi ia tahan di ruang rapat. Tangannya mencengkram setir mobil, bukan karena marah, tapi untuk menyalurkan getaran adrenalin yang masih tersisa. Ia menatap pantulan wajahnya di spion tengah. Wajah itu masih sama, tenang dan teduh dalam balutan hijab, namun sorot matanya kini berbeda. Tidak ada lagi sorot mata istri yang penurut dan selalu mengalah. Yang ada hanyalah tatapan tajam seorang wanita yang sudah selesai dengan segala bentuk kebodohan. Ia menyalakan mesin mobil. Suara deru halus mesin terdengar. Pendingin udara mobil mulai berhembus, menyapu keringat dingin di pelipisnya. Camilla meraih ponselnya, menonaktifkan notifikasi grup kantor, dan meletakkannya di kursi samping. Ia siap untuk pergi. Ia siap untuk memulai hidup baru di mana ia tidak perlu lagi menjadi bayangan bagi suami yang tidak tahu diuntung. Namun, baru saja ia hendak memindahkan persneling untuk mundur, dari kaca spion ia melihat pergerakan yang kacau di pintu lobi gedung. Pintu kaca itu terbuka lebar dengan kasar. Seorang pria berlari keluar dengan tergopoh-gopoh. Itu adalah Rio, asisten pribadi Bagus sekaligus asisten direktur. Rio berlari sekencang tenaganya, dasinya miring, dan kemejanya terlihat berantakan. Wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat hantu. Ia berlari menerobos panas terik matahari, matanya liar mencari-cari ke seluruh penjuru parkiran. Ketika matanya menangkap mobil Camilla yang mesinnya sudah menyala, Rio melambaikan tangannya dengan panik sambil berteriak. Meski suaranya tidak terdengar jelas dari dalam mobil yang tertutup rapat. Camilla melihat Rio berlari mendekat. Ia bisa saja langsung menekan gas dan pergi, tapi rasa penasaran membuatnya menahan kaki di pedal rem. Rio sampai di samping mobil Camilla dengan napas tersengal-sengal hebat. Ia memukul-mukul kaca jendela mobil dengan putus asa. Keringat bercucuran di dahinya. Camilla menurunkan kaca jendela mobilnya sedikit saja, cukup untuk mendengar suara Rio namun tidak cukup untuk membiarkan tangan pria itu masuk. Suara Rio terdengar parau dan penuh ketakutan. Rio memohon agar Camilla jangan pergi. Ia mengatakan bahwa gawat darurat sedang terjadi di lantai atas. Pak Bambang, klien paling penting yang memegang kunci proyek triliunan rupiah, sedang mengamuk di ruang rapat. Rio menjelaskan dengan napas yang masih memburu, bahwa Pak Bambang menolak mentah-mentah untuk berbicara dengan Bagus apalagi Maria. Pak Bambang hanya mau menandatangani kontrak jika Camilla yang melakukan presentasi dan menjamin kelancaran proyek tersebut. Pak Bambang tahu betul bahwa selama ini yang mengerjakan detail teknis dan memegang kendali kualitas adalah Camilla, bukan Bagus.
Tanpa tanda tangan Kamila, Pak Bambang mengancam akan membatalkan kerjasama dan beralih ke kompetitor. Rio menyampaikan pesan dari Bagus, bahwa sang direktur memerintahkan Kamila untuk kembali ke ruangan rapat sekarang juga. Detik ini juga, untuk menyelamatkan muka perusahaan dan mengamankan kontrak tersebut. Rio menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon belas kasihan Kamila karena jika kontrak ini batal, bonus tahunan seluruh karyawan termasuk dirinya akan hangus. Kamila mendengarkan semua penjelasan Rio dengan ekspresi datar. Tidak ada rasa panik, tidak ada rasa simpati. Ia teringat kembali kata-kata Bagus 1 jam yang lalu. Kata-kata yang menyebutnya bodoh, tidak kompeten, dan hanya beruntung. Sebuah senyum tipis dan dingin tersungging di bibir Kamila. Ia menatap Rio tepat di matanya. Dengan suara yang tenang namun menusuk, Kamila menitipkan pesan untuk Bagus. Ia berkata agar Rio menyampaikan pada direktur hebat itu bahwa wanita bodoh yang ia pecat ini sedang sibuk. Kamila mengatakan ia harus mencari masjid untuk sholat zuhur. Lalu setelah itu ia sibuk mencari pekerjaan baru, karena ia baru saja menjadi pengangguran. Rio ternganga mendengar jawaban itu. Ia hendak membuka mulut untuk memohon lagi, tapi Kamila sudah menaikkan kaca jendelanya kembali. Kaca gelap itu perlahan menutup, memisahkan dunia Kamila yang tenang dengan dunia Rio yang penuh kepanikan. Tanpa ragu lagi, Kamila menginjak pedal gas. Mobilnya melaju perlahan meninggalkan area parkir, meninggalkan Rio yang berdiri mematung di tengah asap knalpot dengan wajah putus asa. Di spion, Kamila melihat Rio merosot lemas, mungkin membayangkan amukan Bagus yang akan ia terima sebentar lagi. Kamila tidak peduli lagi. Ia menyalakan radio, memutar lagu kesukaannya, dan menyetir keluar dari gerbang gedung yang selama ini menjadi penjara emas baginya. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Di lantai atas gedung itu, badai baru saja dimulai, dan Kamila tersenyum karena ia bukan lagi orang yang harus membawa payung untuk melindungi Bagus dari hujan yang ia ciptakan sendiri. Keheningan di ruang rapat utama terasa begitu menyiksa, seolah-olah oksigen di dalam ruangan itu perlahan disedot keluar, meninggalkan rasa sesak yang mencekik leher setiap orang yang ada di sana. Rio melangkah masuk kembali ke dalam ruangan dengan langkah gontai, bahunya merosot turun seakan memikul beban dunia yang tak kasat mata. Wajahnya yang pucat pasi sudah cukup menjadi jawaban bagi Bagus, tanpa perlu satu patah kata pun terucap. Rio menggeleng pelan, sebuah gerakan kecil yang menghancurkan sisa-sisa harapan Bagus. Sang direktur itu merasakan darahnya mendidih naik ke kepala, membuat telinganya berdengung. Di ujung meja, Pak Bambang masih duduk dengan posisi menyandar santai namun, matanya memancarkan ketidaksabaran yang berbahaya. Jari jemari Pak Bambang mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu dengan irama yang konstan, setiap ketukan terdengar seperti hitungan mundur menuju ledakan bom waktu. Bagus sadar ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa memaksa Kamila kembali secara fisik. Ia harus memainkan kartu terakhirnya, yaitu arogansi bahwa perusahaannya tetap bisa berjalan tanpa istrinya. Bagus memaksakan seulas senyum kaku di wajahnya, lalu menoleh pada Maria yang duduk di sampingnya. Ia memberi kode dengan matanya agar Maria segera mengambil alih panggung. Maria, yang sejak tadi berusaha terlihat tenang meski tangannya sedikit gemetar, mengangguk mantap. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan yang ia atur sedemikian rupa agar terlihat anggun dan profesional. Ia merapikan blazernya, mengangkat dagu, dan berjalan menuju podium presentasi. Dalam benaknya, Maria meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah momen pembuktian. Ia adalah lulusan universitas ternama di London, ia memiliki gelar yang mentereng, dan ia jauh lebih modis dibandingkan Kamila yang selalu tampil tertutup dan sederhana. Maria yakin ia bisa menaklukkan Pak Bambang dengan pesona dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang ia banggakan. Ia menyambungkan kabel proyektor ke laptop perusahaan yang sebelumnya digunakan oleh Kamila. Layar besar di belakangnya berkedip, menampilkan logo perusahaan, dan Maria pun memulai kalimat pembukanya dengan aksen bahasa Inggris yang dibuat-buat agar terdengar canggih. Namun, bencana itu datang lebih cepat dari perkiraan siapapun. Ketika Maria mencoba membuka berkas presentasi utama yang berisi rincian anggaran proyek triliunan itu, sebuah kotak dialog kecil berwarna merah muncul di layar besar. Kotak itu meminta kata sandi enkripsi tingkat tinggi. Ruangan itu hening seketika. Maria mengerutkan kening, jarinya menekan tombol enter beberapa kali, berharap itu hanya kesalahan sistem biasa. Namun, berkas itu tetap terkunci rapat. Keringat dingin mulai merembes di punggung leher Maria. Ia mencoba membuka folder lain, folder data klien, folder laporan bulanan, bahkan folder database pemasok. Semuanya terkunci. Setiap berkas penting yang dikerjakan Kamila selama 5 tahun terakhir dilindungi oleh sistem keamanan berlapis yang kodenya hanya ada di kepala Kamila. Bagus yang melihat kegugupan Maria mulai merasa panas dingin. Ia berbisik keras menyuruh Maria untuk membuka berkas cadangan.
Tetapi Maria dengan panik berbisik balik bahwa ia tidak tahu di mana letak berkas cadangan tersebut, karena ia tidak pernah terlibat dalam operasional teknis sebelumnya. Pak Bambang menghentikan ketukan jarinya. Ia menegakkan punggung, menatap tajam ke arah layar yang menampilkan pesan akses ditolak. Lalu menatap Maria yang wajahnya kini semerah kepiting rebus. Dengan suara bariton yang berat dan mengintimidasi, Pak Bambang mulai mengajukan pertanyaan. Ia tidak bertanya tentang kata sandi. Ia bertanya tentang isi proyek. Pak Bambang meminta Maria menjelaskan proyeksi pengembalian modal untuk kuartal pertama jika bahan baku mengalami kenaikan harga sebesar 5%. Itu adalah pertanyaan teknis dasar yang seharusnya dikuasai oleh seorang manajer operasional. Maria ternganga. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Otaknya kosong. Selama ini ia hanya tahu cara menghabiskan uang bagus, bukan cara menghitung risiko bisnis. Ia mencoba menjawab dengan berputar-putar menggunakan istilah bahasa Inggris yang tidak relevan, berharap bisa mengalihkan perhatian Pak Bambang dengan jargon-jargon kosong. Pak Bambang tertawa, namun tawa itu kering dan tidak mengandung rasa humor sedikitpun. Ia membanting pulpen mahalnya ke atas meja, membuat suara kelotak yang mengejutkan semua orang. Pak Bambang berdiri, menatap Bagus dengan tatapan merendahkan yang belum pernah Bagus terima seumur hidupnya. Pak Bambang berkata dengan lantang bahwa ia datang ke sini untuk berbisnis dengan profesional, bukan untuk menonton pertunjukan badut amatiran. Ia menunjuk Maria dan mengatakan bahwa wanita itu bahkan tidak mengerti perbedaan antara marin kotor dan marin bersih. Pak Bambang kemudian menatap Bagus tepat di mata, mengatakan bahwa selama ini ia menaruh hormat pada perusahaan ini hanya karena kecerdasan dan ketelitian Ibu Kamila. Menurut Pak Bambang, Ibu Kamila adalah satu-satunya otak yang membuat perusahaan ini bernilai. Tanpa Kamila, perusahaan Bagus hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Bagus mencoba mengejar Pak Bambang yang sudah melangkah lebar menuju pintu keluar. Ia memohon, berusaha menarik lengan Pak Bambang, menjanjikan diskon, menjanjikan revisi proposal. Namun, Pak Bambang menepis tangan Bagus dengan kasar. Di ambang pintu, Pak Bambang berbalik sebentar dan mengatakan kalimat terakhir yang menohok ulu hati Bagus. Pak Bambang berkata bahwa ia membatalkan semua rencana kontrak kerjasama, dan ia akan menarik semua investasinya dari proyek yang sedang berjalan. Setelah itu, Pak Bambang pergi, diikuti oleh asisten-asistennya, meninggalkan Bagus yang berdiri mematung di tengah ruang rapat yang kini terasa seperti kuburan massal bagi masa depan perusahaannya. Para staf yang tersisa di ruangan itu menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap bos mereka yang wajahnya sudah berubah warna menjadi ungu karena campuran rasa malu dan amarah yang meledak-ledak. Kemarahan Bagus tidak bisa dibendung lagi. Ia berteriak mengusir semua staf keluar dari ruangan, menyisakan dirinya dan Maria yang masih berdiri gemetar di podium. Bagus tidak memarahi Maria saat itu, karena egonya masih melarangnya untuk mengakui bahwa ia salah memilih pasangan. Sebaliknya, ia melampiaskan amarahnya pada Kamila. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel pintar keluaran terbaru miliknya, dan menekan nomor kontak Kamila. Ia menempelkan ponsel itu ke telinga dengan kasar, napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Panggilan tersambung. Terdengar nada sambung yang panjang dan menyebalkan. Setelah dering kelima, barulah panggilan itu diangkat. Tidak ada suara sapaan lembut seperti biasanya. Hanya keheningan dari seberang sana. Bagus langsung membentak tanpa basa-basi. Ia memerintahkan Kamila untuk kembali ke kantor detik ini juga. Ia menuduh Kamila sengaja menyabotase perusahaan dengan mengunci semua data penting. Suara Bagus menggema di ruang rapat yang kosong, penuh dengan nada perintah dan kepanikan yang gagal ia sembunyikan. Ia mengancam akan menuntut Kamila jika tidak segera memberikan kata sandi server. Namun, balasan yang ia terima sungguh di luar dugaan. Dari seberang telepon, terdengar suara Kamila yang sangat tenang, diiringi suara latar musik instrumental yang menenangkan dan denting sendok beradu dengan cangkir keramik. Kamila berbicara dengan nada santai, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing yang salah sambung. Kamila menjawab bahwa sistem keamanan itu ia buat justru untuk melindungi data perusahaan dari orang luar yang tidak berkepentingan, dan karena sekarang ia sudah dipecat, maka ia adalah orang luar. Jadi, secara teknis ia tidak berhak lagi menyentuh data itu. Kamila menambahkan dengan nada yang sedikit mengejek, menyarankan Bagus untuk meminta tolong pada pacar jenius lulusan luar negeri itu untuk meretasnya. Karena bukankah Bagus bilang Maria jauh lebih pintar darinya? Sebelum Bagus sempat membalas makian, Kamila menutup kalimatnya dengan ucapan selamat menikmati kehancuran yang Bagus ciptakan sendiri. Sambungan telepon terputus. Bagus menatap layar ponselnya dengan tatapan tidak percaya. Ia baru saja menyadari bahwa wanita penurut yang selama ini ia injak-injak, kini telah berubah menjadi lawan yang memegang kendali penuh atas nasibnya,
dan ia tidak tahu harus berbuat apa selain berteriak frustrasi sambil membanting ponsel mahalnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Matahari pagi menyinari gedung perkantoran Bagus dengan cerah, namun suasana di dalam kantor itu jauh dari kata cerah. Kekacauan yang terjadi kemarin ternyata hanyalah permulaan dari badai besar yang sesungguhnya. Hari ini, badai itu menghantam dengan kekuatan penuh. Sejak pukul 8 pagi, telepon di meja resepsionis dan meja divisi operasional tidak berhenti berdering. Suaranya sahut-menyahut menciptakan kakofoni kebisingan yang membuat kepala pening. Para staf berlarian ke sana kemari dengan wajah panik, membawa tumpukan berkas yang tidak bisa diproses. Sistem server pusat masih terkunci rapat, membuat seluruh aktivitas digital perusahaan lumpuh total. Tidak ada yang bisa mengirim surat jalan, tidak ada yang bisa mencetak faktur tagihan, dan yang paling parah, tidak ada yang bisa mengakses data penggajian karyawan yang seharusnya diproses hari ini. Bagus baru saja tiba di kantor dan langsung disambut oleh manajer keuangan yang wajahnya sepucat mayat. Manajer itu melaporkan bahwa akses ke rekening bank perusahaan untuk operasional harian juga terblokir. Ternyata, token perbankan dipegang oleh Camilla sebagai pemegang kuasa otorisasi sekunder, dan sistem BAN mendeteksi adanya upaya akses ilegal dari IP address yang tidak dikenal, yang kemungkinan besar adalah ulah Maria yang mencoba-coba login sembarangan kemarin sore. Akibatnya, pihak BAN membekukan sementara rekening perusahaan demi keamanan. Bagus merasa lututnya lemas. Tanpa akses ke rekening, ia tidak bisa membayar pemasok bahan baku yang truknya kini sudah antre di gudang menunggu pelunasan. Sementara itu, di ruang tengah divisi operasional, Maria sedang berusaha menunjukkan kekuasaannya. Ia merasa terhina dengan kejadian kemarin dan ingin membuktikan bahwa ia bisa memimpin. Namun, cara yang ia pilih adalah cara yang salah. Maria berdiri di tengah ruangan, berkacak pinggang, meneriaki para staf senior yang sedang sibuk menelepon pemasok secara manual. Ia memarahi Pak Soleh, kepala gudang yang sudah bekerja di sana sejak perusahaan masih berupa ruko kecil. Maria membentak Pak Soleh karena dianggap lamban dalam mengatur bongkar muat barang. Pak Soleh mencoba menjelaskan dengan sabar bahwa tanpa surat jalan dari sistem, mereka tidak bisa mengeluarkan barang karena akan menyalahi prosedur audit. Namun, Maria yang tidak mengerti alur kerja justru menuduh Pak Soleh membangkang dan bersekongkol dengan Camilla untuk menyulitkannya. Dengan arogansi yang meluap-luap, Maria menunjuk pintu keluar dan memecat Pak Soleh di tempat. Ia berteriak agar Pak Soleh angkat kaki jika tidak mau menuruti perintah atasan. Suasana mendadak hening. Semua staf menghentikan aktivitas mereka. Pak Soleh, yang dihormati oleh seluruh karyawan sebagai sosok ayah di kantor itu, menatap Maria dengan tatapan kecewa, lalu melepaskan kartu identitasnya dan meletakkannya di meja. Ia mengambil tasnya dan berjalan keluar tanpa sepatah kata pun. Tindakan Pak Soleh ini memicu efek domino yang tidak pernah dibayangkan oleh Maria maupun Bagus. Satu persatu staf lain, mulai dari admin logistik, staf pembelian, hingga office boy, melepaskan kartu identitas mereka. Mereka melakukan aksi mogok kerja spontan sebagai bentuk solidaritas pada Pak Soleh dan protes atas perlakuan tidak adil terhadap Bu Camilla. Dalam hitungan menit, lantai operasional kosong melompong. Mesin fotokopi berhenti berdengung, telepon dibiarkan berdering tanpa ada yang mengangkat. Kantor itu lumpuh total. Bagus menyaksikan semua itu dari balik pintu kaca ruangannya dengan horor. Ia berlari keluar, mencoba mencegah para karyawannya pergi, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Wibawanya sudah runtuh. Ia menyadari bahwa kerugian hari ini saja sudah mencapai miliaran rupiah, karena denda keterlambatan pengiriman dan pembatalan pesanan. Ia harus menemukan Camilla. Hanya Camilla yang bisa membereskan kekacauan ini. Camilla yang bisa menenangkan pemasok, Camilla yang bisa membuka blokir bank, dan Camilla yang didengarkan oleh para karyawan. Ego Bagus terpaksa ia telan bulat-bulat demi menyelamatkan kapal yang sedang karam ini. Ia menyambar kunci mobilnya dan bergegas menuju rumah ibu mertuanya, tempat di mana ia yakin Camilla berada. Perjalanan ke rumah ibu Camilla terasa sangat lama karena macetnya jalanan ibu kota, menambah tingkat stres Bagus hingga ke ubun-ubun. Sesampainya di rumah sederhana namun asri itu, Bagus langsung melompat turun dari mobil. Ia menggedor pagar besi rumah itu dengan tidak sabaran. Camilla! Camilla! Keluar! Teriaknya seperti orang kesetanan. Tidak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Namun, bukan Camilla yang keluar, melainkan ibu mertuanya. Wanita parubaya itu berjalan pelan mendekati pagar, wajahnya tenang namun tatapannya dingin menusuk tulang, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak diinginkan. Ibu tidak membukakan pagar. Ia hanya berdiri di balik jeruji besi, membatasi jarak antara dirinya dengan menantunya yang kacau balau itu. Bagus memohon agar diizinkan masuk dan bertemu Camilla. Ia beralasan bahwa ini urusan darurat perusahaan
dan hidup mati banyak orang. Namun, ibu menggeleng tegas. Dengan suara yang berwibawa, ibu mengatakan bahwa Kamila tidak ada di rumah. Dan kalaupun ada, Kamila tidak sudi menemui laki-laki yang telah membuangnya seperti sampah setelah habis manis sepah dibuang. Bagus mencoba mendesak, mengatakan bahwa ia adalah suami sah Kamila dan berhak bertemu. Mendengar itu, ibu tersenyum sinis. Ia merogoh saku daster batiknya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Ia menyodorkan amplop itu melalui celah pagar besi. Bagus menerimanya dengan tangan gemetar. Ibu menjelaskan bahwa kurir baru saja mengantar dokumen itu 10 menit yang lalu. Itu adalah surat dari pengacara Kamila. Bagus merobek amplop itu dengan kasar dan membaca isinya. Matanya terbelalak lebar. Itu adalah surat gugatan cerai, lengkap dengan permohonan sita jaminan atas aset-aset bersama, termasuk gedung kantor dan rumah mewah yang ditinggali Bagus. Di dalam surat itu juga terlampir bukti akta notaris lama yang selama ini Bagus lupakan, sebuah dokumen yang menyatakan bahwa 70% modal awal pendirian perusahaan berasal dari dana hibah ayah Kamila, yang artinya secara hukum, pemegang saham mayoritas yang sebenarnya adalah Kamila. Bagus merasa tanah yang dipijaknya bergoyang. Ia tidak hanya kehilangan manajer operasional, ia juga sedang dalam proses kehilangan seluruh hartanya. Ibu menatap Bagus yang wajahnya kini sepucat kertas. Dengan nada datar tanpa emosi, ibu menyuruh Bagus pergi dari depan rumahnya sebelum ia memanggil warga karena membuat keributan. Ibu juga menambahkan satu kalimat yang membuat dada Bagus sesak, bahwa ayah Kamila dulu mempercayakan uang itu karena mengira Bagus adalah pria yang bertanggung jawab, tapi ternyata Bagus hanyalah parasit yang lupa diri. Setelah mengatakan itu, ibu berbalik badan dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, meninggalkan Bagus yang merosot terduduk di aspal panas depan pagar, mencengkeram surat gugatan itu dengan putus asa, di bawah terik matahari yang seolah ikut menghukumnya atas segala kesombongannya. Matahari sore mulai tenggelam di ufuk barat, melemparkan semburat jingga kemerahan yang menembus kaca jendela ruang kerja Bagus yang kini terasa seperti penjara. Bagus duduk terhenyak di kursi kebesarannya, menatap nanar surat gugatan cerai yang masih tergeletak di atas meja. Pikirannya buntu. Ia menyadari bahwa ancaman Kamila bukan sekadar gertakan sambal. Wanita itu benar-benar berniat menghancurkannya, mengambil kembali setiap sen yang pernah ia tanamkan, dan membiarkan Bagus membusuk dalam kemiskinan. Namun, di tengah kepanikan itu, sifat manipulatif Bagus kembali muncul ke permukaan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Kamila masih mencintainya. 5 tahun pernikahan tidak mungkin dihapus begitu saja hanya dalam 2 hari. Bagus berpikir bahwa kemarahan Kamila hanyalah bentuk lain dari rasa cinta yang terluka. Jika ia bisa membujuknya, memelas, dan memainkan peran sebagai suami yang menyesal, ia yakin hati Kamila akan luluh kembali. Bagus menyusun rencana. Ia harus menemui Kamila malam ini juga, bukan sebagai musuh, tapi sebagai kekasih yang merindu. Langkah pertama yang Bagus ambil adalah mengamankan posisinya dari gangguan Maria. Ia tahu betul bahwa jika Maria mengetahui rencananya menemui Kamila, wanita itu akan mengamuk dan merusak segalanya. Bagus meraih ponselnya dan mengetik pesan singkat kepada Maria. Ia berbohong dengan lancar, mengatakan bahwa malam ini ia harus lembur sampai pagi untuk membereskan masalah server yang rusak dan melobi investor baru. Ia meminta Maria untuk tidak datang ke kantor atau menunggunya di apartemen. Setelah pesan terkirim, Bagus menarik napas lega. Ia kemudian mencoba menelepon Kamila. Kali ini ia tidak menggunakan nomor pribadinya yang sudah diblokir, melainkan menggunakan nomor telepon kantor yang jarang dipakai. Ketika nada sambung terdengar, jantung Bagus berdegup kencang. Panggilan itu diangkat. Suara Kamila terdengar dingin dan formal di seberang sana. Bagus langsung melancarkan serangannya. Ia tidak marah-marah, melainkan merendahkan suaranya menjadi getaran yang menyedihkan, memohon agar Kamila mau bertemu sebentar saja untuk makan malam terakhir sebelum mereka resmi berpisah. Ia menggunakan kartu, kenangan masa lalu, dan berjanji akan menandatangani apapun yang Kamila minta jika Kamila mau mendengarkan penjelasannya sekali ini saja. Di seberang telepon, Kamila diam sejenak. Keheningan itu membuat Bagus berkeringat dingin. Namun, akhirnya Kamila menyetujui ajakan itu. Kamila menentukan tempatnya. Sebuah restoran bernuansa klasik di pusat kota yang memiliki ruang privat, tempat di mana mereka dulu merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Bagus bersorak dalam hati. Ia merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia segera bergegas pulang ke rumahnya, yang sebentar lagi mungkin akan disita, untuk berganti pakaian. Ia memilih kemeja terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi, dan menyemprotkan parfum mahal yang dulu disukai Kamila. Ia ingin tampil sesempurna mungkin untuk mengingatkan Kamila pada sosok suami idaman yang dulu ia cintai. Bagus menatap cermin, melatih ekspresi wajah sedih dan penuh penyesalan,
sebuah topeng yang akan ia kenakan sepanjang malam nanti demi menyelamatkan hartanya. Pukul 7 malam, Bagus tiba di restoran mewah tersebut. Suasana restoran itu temaram, diiringi alunan musik piano klasik yang lembut. Ia diantar pelayan menuju meja di sudut ruangan yang cukup privat, terhalang oleh partisi kayu ukiran yang artistik. Camilla sudah duduk di sana. Penampilannya membuat napas Bagus tercekat sejenak. Camilla mengenakan gamis berwarna biru tua yang elegan dengan jilbab sutra bermotif abstrak, yang membuatnya terlihat sangat berkelas dan berwibawa. Tidak ada jejak kesedihan atau mata sembab di wajahnya. Wajah itu bersinar, tenang, dan memancarkan aura kekuatan yang belum pernah Bagus lihat sebelumnya. Bagus mendekat, hendak meraih tangan Camilla untuk dicium. Namun Camilla menarik tangannya dengan halus dan mempersilakan Bagus duduk dengan gestur yang tegas. Penolakan halus itu sedikit menampar ego Bagus. Namun ia segera menepisnya dan memulai sandiwaranya. Makan malam itu berlangsung kaku. Bagus tidak menyentuh makanannya. Ia terus-menerus berbicara, mengeluarkan semua jurus rayuannya. Ia mengatakan betapa kosongnya rumah tanpa kehadiran Camilla. Ia mengatakan betapa berantakannya hidupnya tanpa bimbingan Camilla. Dengan air mata buaya yang dipaksa keluar dari sudut matanya, Bagus mulai merendahkan dirinya. Ia mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Camilla hanya mendengarkan sambil mengaduk minumannya pelan, tatapannya tak lepas dari wajah Bagus, seolah sedang meneliti spesimen serangga yang menjijikan. Tiba-tiba, Camilla mengajukan satu pertanyaan kunci yang sudah ia siapkan. Dengan nada datar, Camilla bertanya tentang posisi Maria. Ia bertanya apakah Bagus benar-benar mencintai Maria, dan menganggap wanita itu lebih pintar darinya, seperti yang Bagus teriakkan di ruang rapat kemarin. Bagus merasa ini adalah ujian kesetiaan. Tanpa ragu sedikitpun, ia mengorbankan Maria demi tujuannya. Bagus menatap lekat mata Camilla dan berkata dengan suara yang ditekan agar terdengar meyakinkan. Ia mengatakan bahwa Maria tidak berarti apa-apa baginya. Bagus menyebut Maria hanyalah pelarian sesaat, seorang wanita bodoh yang tidak bisa melakukan apa-apa selain berdandan dan menghabiskan uang. Bagus bahkan menambahkan bahwa Maria tidak becus bekerja, otaknya kosong, dan ia sebenarnya muak dengan tingkah laku Maria yang kekanak-kanakan. Bagus bersumpah bahwa ia hanya mencintai Camilla, dan Maria hanyalah kesalahan yang sangat ia sesali. Ia berjanji akan memecat Maria dan mengusirnya dari kehidupan mereka jika Camilla mau kembali pulang dan mencabut gugatan cerainya. Bagus merasa jawabannya sangat sempurna untuk memenangkan hati istrinya kembali. Namun, Bagus tidak menyadari satu hal fatal. Sejak awal pembicaraan mereka, ponsel Camilla yang tergeletak di atas meja dengan layar menghadap ke bawah sedang dalam mode merekam. Dan lebih parahnya lagi, sebelum Bagus datang, Camilla telah mengirimkan lokasi terkini keberadaannya kepada Maria melalui pesan anonim dengan keterangan, "Pacarmu sedang makan malam romantis dengan istrinya di sini." Camilla tahu persis sifat Maria yang cemburuan dan impulsif. Camilla hanya tersenyum tipis mendengar pengakuan Bagus yang begitu lancar menghina selingkuhannya sendiri. Senyum itu membuat Bagus merasa di atas angin, mengira Camilla tersentuh. Bagus hendak memegang tangan Camilla lagi, ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang menghentak keras di lantai marmer restoran, mendekat ke arah meja mereka dengan kecepatan penuh amarah. Sebelum Bagus sempat menoleh, sebuah tas tangan bermerek menghantam punggungnya dengan keras. Bagus terlonjak kaget dan hampir tersungkur dari kursinya. Ia berbalik dan melihat pemandangan yang paling ia takutkan. Maria berdiri di sana, wajahnya merah padam, matanya melotot nyaris keluar, dan napasnya memburu seperti banteng mengamuk. Maria telah mendengar sebagian percakapan terakhir karena ia sudah berdiri di balik partisi kayu sejak 1 menit yang lalu, mendengarkan bagaimana Bagus menyebutnya, wanita bodoh yang tidak berarti apa-apa. Keadaan menjadi kacau balau seketika. Pengunjung lain di restoran itu mulai menoleh, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam keributan yang menjanjikan tontonan gratis itu. Camilla dengan tenang mengambil ponselnya, mematikan rekaman, dan menatap drama di hadapannya dengan kepuasan yang mendalam. Ia berkata pelan, menyapa Maria dengan ramah yang dibuat-buat, mengatakan bahwa ia senang Maria datang tepat waktu untuk mendengar kejujuran dari mulut Bagus sendiri. Maria tidak menggubris Camilla, kemarahannya terfokus sepenuhnya pada Bagus. Ia menjerit histeris, memaki Bagus sebagai pembohong besar, pria tidak tahu diri yang bermuka dua. Bagus panik setengah mati. Ia berdiri, mencoba menenangkan Maria, mencoba memegang bahu wanita itu, tapi Maria menampar pipi Bagus dengan sangat keras hingga suara, plak, menggema di seluruh ruangan restoran yang hening. Tamparan itu begitu kuat hingga meninggalkan jejak merah di pipi Bagus. Bagus yang merasa dipermalukan di depan umum, apalagi di depan Camilla yang ingin ia menangkan hatinya, kehilangan kendali. Ia mendorong Maria menjauh agar tidak memukulnya lagi.
Maria terdorong ke belakang dan menabrak meja pelayan, menjatuhkan nampan berisi gelas-gelas kaca yang pecah berantakan di lantai. Suara pecahan kaca itu menjadi puncak kekacauan malam itu. Manajer restoran berlari mendekat bersama beberapa petugas keamanan, meminta mereka untuk berhenti atau akan dipanggilkan polisi. Di tengah keributan antara Bagus dan Maria yang saling teriak menyalahkan, Kamila perlahan berdiri. Ia merapikan jilbabnya, mengambil tasnya, dan meletakkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar minumannya sendiri. Ia berjalan melewati pasangan yang sedang hancur itu. Saat melewati Bagus yang sedang sibuk menangkis serangan kuku Maria, Kamila berbisik pelan, mengucapkan terima kasih atas makan malam yang sangat menghibur, lalu ia melenggang pergi meninggalkan restoran itu dengan langkah ringan, meninggalkan Bagus yang terperangkap dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Pagi hari setelah insiden di restoran itu, suasana di kantor Bagus bukan lagi seperti tempat kerja profesional, melainkan lebih mirip medan perang pasca gencatan senjata yang gagal. Berita tentang keributan di restoran mewah, antara direktur utama dan manajer operasional barunya, telah menyebar dengan kecepatan cahaya melalui grup pesan singkat karyawan. Video amatir yang merekam saat Maria menampar Bagus dan Bagus mendorong Maria, hingga menabrak meja gelas kini menjadi tontonan wajib di sela-sela jam istirahat para staf. Wibawa Bagus sebagai pemimpin hancur lebur hingga ke titik nol. Tidak ada lagi staf yang menunduk hormat saat ia lewat. Yang ada hanyalah tatapan mencemooh, bisik-bisik di belakang punggung, dan tawa tertahan yang menyakitkan telinga. Bagus dan Maria datang ke kantor dengan kendaraan terpisah. Wajah Bagus terlihat kusut, matanya bengkak kurang tidur, dan bekas tamparan di pipinya masih terlihat samar meski sudah coba ia tutupi. Maria, di sisi lain, datang dengan mata sembab dan riasan yang berantakan, namun aura permusuhan masih menguar kuat darinya. Mereka tidak saling bicara. Komunikasi profesional di antara dua pimpinan tertinggi perusahaan itu putus total. Maria, yang merasa sakit hati karena disebut bodoh oleh Bagus, melakukan aksi mogok bicara namun tetap datang ke kantor hanya untuk menyabotase pekerjaan Bagus. Ia sengaja mengacak-acak jadwal pertemuan yang sudah disusun Bagus, membatalkan janji dengan klien-klien kecil yang tersisa tanpa sepengetahuan Bagus, dan mengunci diri di ruangannya sambil menangis atau berteriak-teriak di telepon dengan teman-temannya, menceritakan keburukan Bagus. Dampak dari perang saudara ini terhadap operasional perusahaan sangat fatal. Staf yang masih bertahan karena butuh gaji kini tidak tahu harus melapor kepada siapa. Jika mereka melapor ke Bagus, Maria akan memarahi mereka. Jika melapor ke Maria, Bagus akan mengamuk. Akhirnya, para karyawan memilih sikap masa bodoh. Mereka datang, duduk diam di meja, bermain ponsel, dan membiarkan telepon dari pelanggan berdering tanpa henti. Pesanan-pesanan barang menumpuk di sistem email tanpa ada yang memproses. Keluhan pelanggan membanjiri media sosial perusahaan. Rating perusahaan di mesin pencari turun drastis menjadi 1 bintang dengan ratusan ulasan buruk yang masuk dalam waktu 24 jam. Investor-investor kecil yang memegang saham minoritas mulai panik dan menghubungi Bagus, menuntut penjelasan atas rumor kebangkrutan yang beredar, namun Bagus tidak punya jawaban apapun selain janji-janji kosong yang tidak dipercayai siapapun. Di tengah kehancuran yang semakin nyata itu, sebuah pukulan telah kembali menghantam Bagus dari arah yang tidak ia duga. Siang itu, Bagus sedang duduk sendirian di ruangannya, memakan nasi kotak yang ia beli sendiri karena office boy sudah berhenti melayaninya. Ia menyalakan televisi yang terpasang di dinding ruangannya, berharap mendapat sedikit hiburan untuk mengalihkan pikirannya dari stres yang menumpuk. Namun, apa yang ia lihat di layar televisi justru membuat nasi yang sedang ia kunyah terasa seperti pasir. Saluran berita bisnis utama sedang menayangkan siaran langsung konferensi pers dari sebuah konglomerasi besar, Nusantara Group, yang merupakan induk perusahaan milik rekanan Pak Bambang. Di layar kaca yang jernih itu, terlihat podium megah dengan latar belakang logo perusahaan yang bersinar keemasan. Ratusan wartawan berkumpul dengan kamera yang menyala. Juru bicara perusahaan mengumumkan penunjukan Chief Executive Officer, CEO, baru untuk memimpin ekspansi divisi logistik dan rantai pasok internasional mereka. Pintu di belakang podium terbuka, dan sosok yang melangkah keluar membuat Bagus tersedak makanannya sendiri. Itu adalah Kamila. Tapi bukan Kamila yang biasa Bagus lihat di rumah dengan daster atau pakaian sederhana. Ini adalah Kamila versi baru. Ia mengenakan setelan blazer kerja yang dirancang khusus, memadukan kesopanan wanita berhijab dengan ketajaman seorang eksekutif kelas dunia. Hijabnya tertata rapi dengan gaya modern yang memancarkan karisma. Wajahnya dipulas make-up natural yang menonjolkan ketegasan rahang dan kecerdasan matanya. Kamera menyorot wajah Kamila secara close-up. Ia berdiri di podium dengan percaya diri, tersenyum ramah namun penuh wibawa kepada para wartawan. Pak Bambang terlihat berdiri di sampingnya, bertepuk tangan paling keras dengan wajah bangga, seolah Kamila adalah aset paling berharga yang berhasil ia temukan.
Dalam pidato sambutannya, Camilla berbicara dengan artikulasi yang jelas, bahasa tubuh yang luwes, dan visi yang tajam. Ia memaparkan rencana strategisnya untuk membawa perusahaan tersebut menguasai pasar Asia Tenggara dalam 1 tahun ke depan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam suaranya. Ia terlihat seperti seorang ratu yang sedang duduk di singgasananya yang sah. Bagus terpaku menatap layar. Ia melihat wanita yang 2 hari lalu ia sebut bodoh, dan ia usir dengan 2 kardus bekas. Kini sedang dipuja-puja oleh dunia bisnis nasional sebagai talenta terbaik tahun ini. Di bagian bawah layar televisi, running text atau tulisan berjalan menampilkan berita utama. Ibu Camilla resmi ditunjuk sebagai CEO baru Nusantara Logistics. Saham perusahaan induk naik 15% pasca pengumuman. Ironi itu begitu menyakitkan hingga Bagus merasa dadanya sesak. Sementara saham perusahaan Bagus terjun bebas menuju kebangkrutan karena ditinggalkan Camilla, saham perusahaan lain justru melonjak naik hanya karena kehadiran Camilla. Bagus menyadari bahwa selama ini, nilai sesungguhnya dari perusahaannya bukanlah gedung, bukan sistem, dan bukan dirinya, melainkan Camilla. Dan sekarang, nilai itu telah pindah ke tangan orang lain, membawa serta keberuntungan dan kesuksesan yang seharusnya menjadi milik Bagus. Tiba-tiba pintu ruangan Bagus terbuka kasar. Maria masuk dengan membawa tablet di tangannya. Ia juga baru saja melihat berita itu. Maria terlihat marah, tapi kali ini ada ketakutan di matanya. Ia menunjuk layar televisi dan berteriak pada Bagus. Bertanya bagaimana mungkin wanita, kampungan, itu bisa menjadi CEO perusahaan raksasa. Maria menuduh Bagus sengaja membiarkan Camilla pergi agar bisa sukses sendirian. Tuduhan yang tidak masuk akal itu memicu pertengkaran hebat lagi. Bagus yang sudah lelah mental dan fisik akhirnya meledak. Ia berdiri, membanting sisa makan kotaknya ke lantai, dan berteriak pada Maria untuk diam. Ia mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kebodohan Maria yang sok tahu dan arogansi dirinya sendiri yang mendengarkan hasutan Maria. Suara teriakan mereka terdengar sampai keluar ruangan. Para staf yang tersisa hanya menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka mulai mengemasi barang-barang pribadi, sadar bahwa kapal ini sudah benar-benar karam. Tidak ada gunanya bertahan di perusahaan yang dipimpin oleh 2 orang yang saling menghancurkan, sementara di luar sana, mantan pemimpin mereka yang sebenarnya sedang terbang tinggi meraih bintang. Bagus kembali menatap layar televisi, di mana Camilla sedang bersalaman dengan para investor asing. Di mata Bagus, senyum Camilla di layar itu seolah sedang mengejeknya. Sebuah senyum kemenangan yang menegaskan bahwa Camilla tidak pernah membutuhkan Bagus, tetapi Baguslah yang selama ini bernapas dari paru-paru Camilla. Dan kini, napas itu telah dicabut paksa, meninggalkan Bagus terengah-engah menuju kematian karir dan kehidupannya. 1 bulan setelah Camilla resmi menjabat sebagai pemimpin tertinggi di perusahaan kompetitor, roda nasib berputar dengan kecepatan yang mengerikan bagi Bagus dan perusahaannya. Camilla tidak hanya duduk diam menikmati jabatan barunya, ia bergerak dengan strategi yang dingin dan terukur, layaknya seorang jenderal perang yang tahu persis di mana letak kelemahan benteng musuh. Sebagai CEO baru di Nusantara Logistics, langkah pertama yang diambil Camilla adalah melakukan pembersihan piutang perusahaan. Kebetulan yang menyakitkan adalah perusahaan Bagus memiliki utang jangka panjang yang cukup besar kepada anak perusahaan yang kini dipimpin Camilla. Utang itu jatuh tempo minggu ini. Camilla tidak memberikan perpanjangan waktu atau negosiasi ulang, seperti yang biasa dilakukan pimpinan sebelumnya. Sebaliknya, ia menggunakan haknya sebagai kreditur utama untuk mengirimkan tim audit eksternal independen guna memeriksa kesehatan keuangan perusahaan Bagus, dengan alasan untuk memastikan apakah perusahaan debitur masih sanggup membayar atau harus dipailitkan. Pagi itu, suasana kantor Bagus yang sudah sepi dan suram mendadak tegang. 3 mobil hitam berhenti di depan lobi. Keluar dari sana 6 orang pria dan wanita berpakaian rapi dengan wajah tanpa ekspresi, membawa tas kerja tebal dan laptop. Mereka adalah tim auditor forensik yang dikirim oleh Camilla. Mereka tidak datang untuk minum kopi atau berbasa-basi. Mereka langsung menuju ruang arsip dan ruang server keuangan, menunjukkan surat kuasa yang sah secara hukum yang membuat Bagus tidak berkutik. Bagus hanya bisa berdiri mematung di depan pintu ruangannya, menyaksikan orang-orang asing itu mengobrak-abrik kerajaan kecilnya. Sementara itu, Maria yang berada di ruangannya tampak gelisah luar biasa. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran merusak bedak tebalnya. Ia mencoba menyelinap keluar membawa tas tangannya. Namun salah satu auditor mencegatnya dan dengan sopan namun tegas meminta tas itu diperiksa karena Maria dicurigai membawa dokumen perusahaan. Kepanikan Maria beralasan. Selama beberapa hari pemeriksaan intensif, tim auditor menemukan lubang besar dalam neraca keuangan perusahaan yang terjadi hanya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, tepat saat Maria mulai menjabat. Ada aliran dana miliaran rupiah yang keluar dengan keterangan, biaya operasional luar negeri, dan pengadaan inventaris kantor VVIP.
Namun, ketika auditor melakukan cek silang, tidak ada satupun proyek luar negeri yang berjalan. Kwitansi-kwitansi yang dilampirkan ternyata palsu. Struk pembelian yang diklaim sebagai alat tulis kantor dan perangkat lunak komputer, setelah ditelusuri kode barangnya, ternyata merujuk pada butik-butik mewah di pusat perbelanjaan elit. Maria telah menggunakan uang perusahaan untuk membeli tas bermerek, sepatu hak tinggi edisi terbatas, hingga perawatan kecantikan di klinik mahal. Semuanya disamarkan dengan manipulasi data akuntansi yang sangat kasar dan amatir. Laporan audit itu mendarat di meja Camilla pada hari Jumat sore. Camilla membacanya dengan tatapan datar, tidak terkejut sedikitpun karena ia sudah menduga karakter Maria yang serakah. Tanpa ragu, Camilla menandatangani berkas pelaporan tindak pidana korporasi. Ia mengirimkan berkas itu ke kepolisian. Tidak butuh waktu lama, sirine mobil polisi meraung-raung di halaman kantor Bagus, memecah keheningan siang bolong dan menarik perhatian orang-orang yang lewat. Beberapa petugas berseragam coklat dan reserse berpakaian preman masuk ke dalam gedung. Mereka membawa surat penangkapan atas nama Maria. Bagus yang saat itu sedang melamun di ruang rapat, terlonjak kaget mendengar keributan di koridor. Ia berlari keluar dan melihat pemandangan yang membuat lututnya lemas. Maria sedang diseret keluar dari ruangannya. Kedua tangannya yang biasa menunjuk-nunjuk orang dengan sombong, kini terbelenggu oleh borgol besi yang dingin. Maria berteriak histeris, meronta-ronta seperti orang gila. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, rambutnya yang biasa ditata rapi kini acak-acakan. Saat melihat Bagus berdiri di ujung lorong, Maria meluapkan kemarahannya. Ia berteriak menuduh Baguslah yang menyuruhnya melakukan itu. Ia berteriak bahwa ia mengambil uang itu karena Bagus tidak mampu membelikannya barang mewah lagi. Teriakan Maria menggema, menjadi tontonan gratis bagi sisa-sisa karyawan yang belum mengundurkan diri. Mereka menatap adegan itu dengan tatapan jijik sekaligus puas. Bagus hanya bisa diam, lidahnya keluh. Ia tidak bisa membela Maria karena bukti-bukti yang ditunjukkan polisi sangat kuat dan tak terbantahkan. Ia melihat wanita yang demi dirinya ia rela membuang istri sebaik Camilla, kini diseret seperti kriminal kelas teri. Polisi membawa Maria masuk ke dalam mobil patroli. Maria masih terus berteriak memaki nama Bagus dan Camilla, hingga pintu mobil ditutup. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu dan rasa malu yang tak tertahankan bagi Bagus. Setelah polisi pergi, ketua tim auditor menghampiri Bagus. Dengan nada dingin, ia menyerahkan salinan laporan yang menyatakan bahwa perusahaan Bagus kini dinyatakan insolvent atau tidak mampu bayar, dan adanya unsur pidana penggelapan membuat posisi Bagus sebagai direktur utama berada di ujung tanduk. Bagus bisa ikut terseret ke penjara jika terbukti lalai dalam pengawasan. Bagus terduduk lemas di lantai lobi yang kotor. Ia menyadari bahwa ia sendirian sekarang. Tamengnya sudah hilang, hartanya habis dikerogoti tikus yang ia pelihara sendiri, dan reputasinya hancur lebur. Di kejauhan, di gedung pencakar langit yang megah, Camilla mungkin sedang menyesap teh sorenya sambil melihat laporan penangkapan ini, memastikan bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan. Minggu-minggu berlalu setelah penangkapan Maria, kehidupan Bagus berubah drastis menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Berita tentang penggelapan dana di perusahaannya membuat semua kreditor panik. Bank-bank yang dulu berlomba-lomba menawarkan pinjaman kini datang, seperti burung nasar yang siap mematuk bangkai. Mereka menyita semua aset pribadi Bagus yang dijadikan jaminan utang perusahaan. Rumah mewah 2 lantai di kawasan elit tempat ia dan Camilla dulu tinggal, kini telah dipasangi plang besar bertuliskan, disita bank. Bagus dipaksa angkat kaki hanya dengan membawa beberapa koper pakaian. Mobil sport kesayangannya ditarik oleh Leasing di tengah jalan saat ia sedang menuju kantor, memaksanya pulang naik ojek online dengan menahan malu yang luar biasa. Kartu kreditnya semua diblokir. Saldo di rekening pribadinya dibekukan untuk proses penyelidikan aliran dana Maria. Bagus benar-benar jatuh miskin dalam sekejap mata. Kini, Bagus tinggal di sebuah kamar kos sempit di gang belakang area perkantoran, tempat yang lembab dan bau apek, sangat jauh dari standar hidup mewahnya dulu. Ia tidur di kasur busa tipis yang membuatnya sakit punggung setiap pagi. Makanannya bukan lagi steak atau sushi, melainkan mie instan atau nasi bungkus termurah yang bisa ia temukan. Perusahaannya masih ada secara fisik, tetapi sudah mati suri. Listrik di gedung kantor sudah diputus karena menunggak 3 bulan, sehingga Bagus harus bekerja di siang hari dengan mengandalkan cahaya matahari yang masuk dari jendela, berkeringat di dalam ruangan tanpa AC. Karyawan yang tersisa hanyalah 1 orang satpam tua yang kasihan padanya, dan 1 staf admin magang yang belum tahu cara mengundurkan diri. Bagus menghabiskan hari-harinya menelepon siapa saja yang ia kenal, memohon pinjaman atau investasi, namun semua nomor kontaknya entah tidak aktif atau langsung memutus sambungan begitu mendengar suaranya. Di titik terendah dalam hidupnya, secercah harapan semu muncul.
Seorang pengacara dari firma hukum ternama menghubunginya. Pengacara itu mengatakan mewakili seorang klien anonim, seorang investor misterius yang tertarik membeli perusahaan Bagus. Meskipun perusahaannya hancur, investor itu katanya tertarik pada lisensi ekspor-impor perusahaan Bagus yang masih berlaku dan jaringan distribusinya yang lama. Penawaran harganya sangat rendah, jauh di bawah nilai pasar sebenarnya, bahkan nyaris hanya cukup untuk melunasi sisa utang Bagus ke bank agar ia tidak dipenjara karena pailit. Namun bagi Bagus, ini adalah tali penyelamat. Ia tidak punya posisi tawar. Jika ia tidak menjual sekarang, ia akan membusuk di penjara karena utang. Dengan tangan gemetar, Bagus menyetujui penawaran itu. Ia merasa lega. Setidaknya ia bisa bebas dari jeratan hukum dan memulai hidup baru, meski dari nol. Hari penandatanganan akta jual beli pun tiba. Pertemuan dijadwalkan di kantor pembeli, sebuah gedung pencakar langit paling modern dan mewah di pusat bisnis ibu kota. Bagus datang dengan menggunakan taksi. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang tersisa, meskipun jas itu kini terlihat agak longgar karena berat badannya turun drastis akibat stres, dan ada sedikit noda di kerahnya yang tidak bisa hilang. Saat ia melangkah masuk ke lobi gedung mewah itu, ia merasa sangat kecil. Lantai marmer yang berkilauan, resepsionis yang cantik dan ramah, serta aroma pengharum ruangan yang elegan, semuanya mengingatkannya pada masa jayanya dulu, masa yang ia hancurkan sendiri. Resepsionis mengarahkannya ke lift khusus eksekutif menuju lantai paling atas, penthouse office. Jantung Bagus berdegup kencang saat lift meluncur naik dengan kecepatan tinggi. Ia membayangkan siapa sosok penyelamat ini. Mungkin seorang konglomerat tua yang baik hati, atau rekan bisnis lamanya yang masih peduli. Pintu lift terbuka, langsung menghadap ke sebuah ruang tunggu yang sangat luas dengan pemandangan langit kota Jakarta yang menakjubkan. Seorang sekretaris mempersilakan Bagus masuk ke ruang utama direksi. Ruangan itu sangat besar, didominasi oleh kaca dan perabot kayu minimalis yang sangat mahal. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi kerja besar yang membelakangi pintu, menghadap ke jendela besar yang menampilkan panorama kota. Sosok yang duduk di kursi itu tidak terlihat, hanya sandaran kursi kulit yang tinggi yang tampak. Pengacara yang sudah menunggu di sana menyodorkan berkas tebal di atas meja. Ia meminta Bagus membaca sebentar dan langsung menandatangani di bagian yang sudah ditandai. Bagus tidak banyak membaca detailnya, ia hanya ingin ini cepat selesai. Ia mengambil pena, tangannya sedikit gemetar, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Selesai, kata pengacara itu dingin. Perusahaan ini sekarang resmi milik klien saya. Bagus menghela napas panjang, beban ribuan ton serasa diangkat dari pundaknya. Ia kemudian memberanikan diri bertanya, apakah ia boleh bertemu dengan pemilik baru untuk mengucapkan terima kasih secara langsung karena sudah menyelamatkannya dari kebangkrutan total. Pengacara itu tersenyum tipis, senyum yang penuh arti, lalu menoleh ke arah kursi besar yang membelakangi mereka. Silakan, Pak Direktur ingin menyapa Anda, kata pengacara itu. Kursi besar itu perlahan berputar. Jantung Bagus seakan berhenti berdetak. Waktu seolah membeku. Sosok yang duduk di sana bukanlah konglomerat tua, bukan pula teman lama. Itu adalah Kamila, istrinya. Wanita yang ia buang. Kamila duduk dengan postur yang sangat berkuasa, mengenakan busana kerja desainer ternama, wajahnya bersinar penuh percaya diri dan dominasi. Ia menatap Bagus bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan kasihan yang merendahkan, seolah menatap pengemis di pinggir jalan. Bagus ternganga, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak percaya bahwa malaikat penolong yang membeli rongsokan perusahaannya adalah wanita yang dulu ia sebut bodoh. Kamila meletakkan sikunya di meja, menautkan jari-jarinya, dan tersenyum tipis. Senyum yang sama misteriusnya dengan senyum saat ia meninggalkan kantor Bagus di bab 1. Selamat datang di kantorku, Pak Bagus. Suara Kamila terdengar jernih dan berwibawa, memantul di dinding-dinding kemewahan itu. Atau haruskah kupanggil Pak Mantan Direktur? Bagaimana rasanya menjual harga dirimu dengan harga diskon? Pertanyaan itu menampar wajah Bagus lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Ia menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan sisa-sisa hidupnya ke tangan orang yang paling ia sakiti, dan kini ia berdiri tanpa daya di hadapan ratu yang sesungguhnya, menunggu vonis apa yang akan dijatuhkan padanya. Bagus ingin lari, ingin menghilang di telan bumi, tapi kakinya terpaku di lantai mahal itu, terkunci oleh tatapan tajam Kamila yang kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Suasana di dalam ruangan direksi yang luas itu terasa begitu mencekam, seolah waktu telah berhenti berputar dan seluruh oksigen tersedot keluar, menyisakan kehampaan yang menyesakkan dada. Bagus berdiri terpaku, lututnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja kayu mahoni agar tidak ambruk ke lantai. Di hadapannya, duduk sosok yang selama ini ia anggap remeh,
Sosok yang ia pikir tidak akan bisa bertahan hidup tanpa dirinya. Kamila duduk di kursi kebesaran itu dengan aura yang sama sekali berbeda dari wanita yang dulu menyambutnya pulang kerja dengan secangkir teh hangat. Tatapan Kamila tajam, dingin, dan menusuk, seperti pisau bedah yang siap menguliti setiap lapis kebohongan yang mungkin akan keluar dari mulut Bagus. Tidak ada lagi kelembutan di sana, yang ada hanyalah ketegasan seorang penguasa yang sedang menatap bawahan yang membangkang. Bagus mencoba membuka mulutnya, mencoba mengucapkan sesuatu, apa saja, untuk memecahkan keheningan yang menyiksa itu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya terasa keluh, seolah saraf-saraf bicaranya telah lumpuh total akibat syok yang teramat sangat. Ia baru saja menandatangani akta penjualan perusahaannya, satu-satunya hal yang tersisa dari kebanggaannya, kepada mantan istrinya sendiri dengan harga yang sangat memalukan. Perlahan, realitas mulai merasuk ke dalam kesadaran Bagus, membawa serta rasa sakit yang menusuk ulu hati. Ia menyadari bahwa dirinya telah kalah telak. Kamila bukan hanya mengambil alih hartanya, tapi juga harga dirinya. Dengan sisa-sisa keberanian yang rapuh, Bagus akhirnya berhasil memaksakan suara keluar dari bibirnya yang kering dan pucat. Ia memanggil nama Kamila dengan nada bergetar, campuran antara ketidakpercayaan dan permohonan. Bagus melangkah maju satu langkah, tangannya terulur sedikit, gestur refleks seorang pengemis yang mengharapkan belas kasihan. Ia mulai meracau, mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa ia senang Kamilalah yang membeli perusahaan ini. Ia berusaha memutarbalikan fakta, mengatakan bahwa jauh di lubuk hatinya, ia memang ingin perusahaan ini kembali ke tangan keluarga, bahwa ia menjaga perusahaan ini untuk Kamila. Bagus mencoba memainkan peran sebagai martir, seolah kebangkrutan ini adalah bagian dari rencana mulianya untuk mengembalikan warisan ayah Kamila. Kebohongan itu terdengar begitu menyedihkan di telinga siapapun yang mendengarnya, terutama bagi pengacara yang berdiri di sudut ruangan dengan senyum sinis tertahan. Kamila tidak bereaksi emosional. Ia tidak marah, tidak juga tertawa. Ia hanya menatap Bagus dengan ekspresi datar yang jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Dengan gerakan pelan dan elegan, Kamila mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Bagus diam. Seketika itu juga, Bagus mengatupkan mulutnya rapat-rapat, tunduk pada perintah tanpa kata itu. Kamila kemudian mulai berbicara. Suaranya tenang, rendah, namun setiap suku katanya terdengar jelas dan penuh penekanan. Ia mengatakan bahwa ia tidak membeli perusahaan ini karena ia peduli pada Bagus. Ia juga tidak membelinya karena sentimentalitas pernikahan mereka yang gagal. Kamila menjelaskan dengan dingin bahwa ia membeli perusahaan ini karena ini adalah warisan ayahnya yang telah Bagus hancurkan. Ia membelinya untuk menyelamatkan nama baik ayahnya, bukan untuk menyelamatkan Bagus. Kamila menyebutkan angka nominal harga beli yang baru saja Bagus tanda tangani, lalu membandingkannya dengan nilai perusahaan saat Bagus pertama kali mengambil alih. Penurunan nilainya mencapai 90%. Kamila menyebut Bagus sebagai manajer terburuk yang pernah ia kenal, seseorang yang diberi emas namun mengubahnya menjadi debu hanya dalam waktu 5 tahun. Mendengar penghinaan yang disampaikan dengan data dan fakta itu, pertahanan Bagus runtuh. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tegar atau bersandiwara sebagai pahlawan kesiangan. Ia jatuh berlutut di atas karpet tebal yang melapisi lantai ruangan itu. Air mata mulai mengalir dari matanya, bukan air mata buaya seperti saat di restoran, melainkan air mata ketakutan yang murni. Bagus menyadari bahwa ia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada pekerjaan, dan sekarang tidak ada uang karena hasil penjualan perusahaan habis untuk membayar utang pribadi. Ia memohon kepada Kamila. Ia bersujud, meminta belas kasihan. Bagus memohon agar Kamila memberinya kesempatan kedua. Ia rela melakukan apa saja. Ia rela menjadi staf biasa, menjadi sopir, atau bahkan office boy, asalkan ia bisa tetap bekerja di perusahaan ini dan mendapatkan gaji untuk makan. Ia berjanji akan berubah, akan menjadi suami yang baik jika Kamila mau menerimanya kembali. Ia mengungkit-ungkit masa lalu, kenangan manis saat mereka baru menikah, mencoba menyentuh hati Kamila dengan nostalgia basi. Kamila menatap laki-laki yang sedang bersimpuh di kakinya itu. Dulu, ia memandang laki-laki ini sebagai imam, sebagai pelindung, sebagai cinta sejatinya. Namun sekarang, yang ia lihat hanyalah sosok menyedihkan yang tidak memiliki tulang punggung. Kamila berdiri dari kursinya, berjalan perlahan mengitari meja besar itu, dan berhenti tepat di depan Bagus. Ia menunduk sedikit, menatap mata Bagus yang basah. Kamila mengingatkan Bagus pada satu kejadian spesifik. Ia mengulang kembali kalimat yang Bagus ucapkan di bab 1, kalimat tentang wanita bodoh dan lulusan luar negeri. Kamila bertanya dengan nada menyindir, di mana si lulusan luar negeri yang cerdas itu sekarang?
Kenapa Bagus tidak meminta tolong padanya? Pertanyaan itu menampar Bagus kembali ke realitas pahit tentang Maria yang kini mendekam di penjara. Camilla kemudian menegakkan tubuhnya kembali, menarik napas panjang seolah sedang membuang udara kotor dari paru-parunya. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Bagus, Camilla membungkuk sedikit ke bawah meja kerjanya. Ia menarik keluar 2 buah benda yang sudah ia persiapkan sejak ia memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan ini. 2 buah kardus bekas. Kardus yang sama persis, lusuh dan coklat, seperti yang dilemparkan Bagus padanya beberapa minggu lalu. Camilla melemparkan kardus-kardus itu ke hadapan Bagus. Kardus kosong itu mendarat dengan suara ringan namun, efeknya bagaikan hantam palu godam di hati Bagus. Camilla berkata dengan suara lantang dan final. Ia memerintahkan Bagus untuk berdiri. Ia mengatakan bahwa perusahaan ini sekarang adalah miliknya, dan ia memiliki kebijakan ketat untuk tidak mempekerjakan pengkhianat, pencuri, atau orang yang tidak kompeten. Bagus memenuhi ketiga kriteria tersebut. Camilla memberikan waktu 5 menit bagi Bagus untuk membereskan sisa harga dirinya, jika masih ada, dan keluar dari gedung ini selamanya. Bagus menatap kardus kosong itu dengan tatapan kosong. Karma telah datang padanya dalam bentuk yang paling puitis dan kejam. Ia teringat betapa arogannya ia saat melempar kardus ke wajah Camilla di depan para staf. Kini, ia merasakan sendiri betapa sakitnya diperlakukan seperti sampah yang tidak diinginkan. Namun, Camilla belum selesai. Sebelum Bagus sempat berdiri, Camilla menambahkan satu informasi terakhir yang menjadi paku penutup peti mati mental Bagus. Camilla bercerita bahwa tadi pagi, ia mendapat telepon dari rutan wanita. Maria menelepon kantor Camilla, karena nomor Bagus sudah tidak aktif. Memohon-mohon agar disampaikan pesan pada Bagus untuk membayar uang jaminan pembebasan bersyaratnya. Camilla tersenyum miring saat menceritakan itu. Ia berkata pada Bagus bahwa ia sudah menyampaikan pesan, manis, pada Maria. Camilla memberitahu Maria bahwa Bagus sudah bangkrut, jatuh miskin, dan tidak punya uang sepeser pun. Jadi Maria sebaiknya menikmati masa tinggalnya di penjara lebih lama. Berita itu membuat Bagus sadar bahwa ia benar-benar sendirian di dunia ini. Maria pun kini pasti membencinya karena tidak bisa menolongnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Bagus berdiri. Kakinya terasa berat seperti diikat batu. Ia mengambil kardus kosong itu dengan tangan gemetar. Tidak ada barang yang perlu ia kemasi di ruangan ini karena ini bukan ruangannya. Tapi membawa kardus itu adalah simbol kekalahannya. Ia berbalik badan, melangkah gontai menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa menyakitkan. Saat ia mencapai pintu, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap sudah menunggu di sana atas perintah Camilla. Mereka tidak menyentuh Bagus, tapi tatapan mengintimidasi mereka sudah cukup untuk menggiring Bagus keluar. Bagus sempat menoleh sekilas ke belakang, berharap melihat setitik penyesalan di wajah Camilla. Tapi yang ia lihat hanyalah punggung Camilla yang sudah kembali duduk di kursi kebesarannya, sibuk memeriksa berkas, seolah Bagus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Pintu tertutup, memisahkan Bagus dari kehidupan mewahnya untuk selamanya. Ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju lift, diiringi tatapan sinis resepsionis dan karyawan lain. Bagus masuk ke dalam lift, dan saat pintu logam itu tertutup, ia melihat bayangan dirinya di cermin dinding lift. Seorang pria parubaya yang lusuh, gagal, dan hancur, memeluk kardus kosong yang menjadi satu-satunya hartanya sekarang. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa dramatis pengambil alihan perusahaan itu. Roda waktu terus berputar tanpa ampun, mengubah nasib manusia sesuai dengan usaha dan doa mereka. Di pusat kawasan bisnis Jakarta, gedung pencakar langit yang kini menjadi markas besar Nusantara Logistics berdiri megah menantang langit. Di lantai teratas, di ruang CEO yang mewah dan modern, Camilla sedang berdiri menatap pemandangan kota dari balik dinding kaca. Penampilannya semakin anggun dan berkelas. Ia mengenakan busana kerja muslimah rancangan desainer ternama dengan warna-warna pastel yang lembut namun tegas. Di belakangnya, dinding ruangan dipenuhi dengan penghargaan bisnis, plakat keberhasilan ekspor, dan foto-foto dirinya bersama para pejabat negara serta tokoh bisnis internasional. Perusahaan warisan ayahnya yang dulu hampir mati di tangan Bagus, kini telah bangkit menjadi raksasa logistik yang disegani di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Camilla yang visioner dan penuh empati, perusahaan itu tidak hanya mencetak laba triliunan, tapi juga menjadi tempat kerja paling didambakan oleh para profesional muda. Pintu ruangan diketuk pelan. Sekretaris pribadinya masuk dengan membawa jadwal harian. Camilla berbalik dengan senyum ramah yang tulus. Senyum yang mencerminkan kedamaian hati dan kebahagiaan sejati. Sekretaris itu melaporkan bahwa Pak Bambang sudah menunggu di ruang rapat VIP untuk makan siang bersama, dan setelah itu ada jadwal wawancara eksklusif dengan majalah bisnis terkemuka untuk edisi Wanita Paling Berpengaruh tahun ini. Camilla mengangguk dan mengucapkan terima kasih.
Ia mengambil tas kerjanya, melangkah keluar ruangan dengan percaya diri. Sepanjang koridor, setiap karyawan yang berpapasan dengannya menyapa dengan hormat dan kekaguman yang tulus. Bukan karena takut, tapi karena mereka mencintai pemimpin mereka. Camilla sering turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan kurir, memberikan bonus yang adil, dan menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi. Ia membuktikan bahwa kesuksesan tidak harus diraih dengan cara menginjak orang lain, tapi bisa diraih dengan merangkul dan membesarkan bersama. Hidup Camilla kini penuh warna, dikelilingi oleh keluarga besar yang mendukungnya, sahabat-sahabat yang setia, dan tim yang solid. Ia telah menemukan kembali dirinya yang sempat hilang, dan versi dirinya yang sekarang jauh lebih kuat dan bersinar. Kontras dengan kehidupan Camilla yang gemerlap, di pinggiran kota Jakarta yang padat dan kumuh, di sebuah kawasan pergudangan tua yang panas dan berdebu, nasib Bagus terpuruk di dasar jurang. Matahari siang itu menyengat kulit tanpa ampun. Bagus sedang duduk di bangku kayu reot di sebuah warung makan Tegal, warteg, yang sempit dan pengap. Kemejanya yang dulu selalu licin dan wangi, kini terlihat kusam, kusut, dan ada noda keringat yang menguning di bagian ketiak. Ia bukan lagi seorang direktur. Ia kini bekerja sebagai staf administrasi gudang level terendah di sebuah perusahaan ekspedisi kecil. Tugasnya sehari-hari adalah menginput data resi pengiriman secara manual ke komputer tua yang sering hang, mengangkat telepon komplain dari pelanggan yang marah-marah, dan terkadang harus ikut membantu kuli angkut memindahkan barang jika tenaga kurang. Gajinya hanya cukup untuk membayar sewa kamar kos petak yang lembab dan makan seadanya 2 kali sehari. Bagus menyuapkan nasi dengan lauk tempe orek dan sayur lodeh ke mulutnya dengan lesu. Rasanya hambar, sehambar hidupnya sekarang. Tiba-tiba, ketenangan makan siangnya terganggu. Seorang pemuda berusia 20-an tahun, mengenakan rompi supervisor gudang, masuk ke warung itu dan langsung membentak Bagus. Pemuda itu adalah atasan Bagus, anak muda yang usianya setengah dari usia Bagus dan pendidikannya jauh di bawah Bagus, namun memiliki kuasa penuh atas nasib Bagus di tempat itu. Pemuda itu memarahi Bagus dengan kasar di depan pengunjung warung lainnya, karena Bagus salah memasukkan kode wilayah pengiriman tadi pagi, menyebabkan paket nyasar ke kota lain. Bagus hanya bisa menunduk, meminta maaf berkali-kali dengan suara lirih. Ia tidak berani membantah. Ia tahu, jika ia dipecat dari pekerjaan ini, ia tidak akan bisa makan besok. Ia, yang dulu biasa memecat orang dengan jentikan jari, kini harus menelan harga dirinya bulat-bulat, dipermalukan oleh anak kemarin sore. Setelah atasan mudanya pergi sambil mendumel, Bagus kembali duduk lemas. Nafsu makannya hilang seketika. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah televisi tabung kecil yang terpasang di pojok atas warung. Televisi itu sedang menayangkan program bincang-bincang bisnis siang hari. Di layar yang sedikit bersemut itu, muncul wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang setiap malam menghantui mimpi-mimpinya dengan rasa penyesalan. Itu Camilla. Mantan istrinya sedang diwawancarai sebagai narasumber utama. Di layar televisi, Camilla terlihat begitu cantik dan berwibawa. Tulisan di bawah layar berbunyi, Camilla, CEO of the Year, membangun kerajaan bisnis dengan hati dan integritas. Bagus terpaku menatap layar. Ia melihat Camilla tersenyum saat menjawab pertanyaan pembawa acara tentang kunci kesuksesannya. Camilla menjawab bahwa kunci kesuksesannya adalah kesabaran, kejujuran, dan keberanian untuk meninggalkan hal-hal toksik yang menghambat pertumbuhan diri. Jawaban itu menohok jantung Bagus. Ia tahu persis siapa hal toksik yang dimaksud. Pengunjung warung lain mulai berkomentar, memuji kecantikan dan kepintaran ibu yang ada di TV itu. Wah, hebat ya ibu itu, sudah cantik, kaya, soleha lagi. Beruntung banget suaminya, celetuk salah satu sopir truk di sebelah Bagus. Mendengar itu, dada Bagus terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Ia ingin berteriak bahwa dialah mantan suaminya, bahwa dialah yang dulu memiliki wanita hebat itu. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia sadar, tidak ada yang akan percaya padanya. Siapa yang akan percaya bahwa kuli gudang lusuh ini pernah bersanding dengan ratu bisnis yang ada di televisi? Bagus menatap layar TV itu lekat-lekat, menatap mata Camilla yang bersinar. Di sana, di layar kaca itu, Camilla tampak menutup sesi wawancara dengan sebuah pesan penutup yang kuat tentang pentingnya menghargai pasangan dan orang-orang yang mendukung kita dari nol. Pesan itu menjadi tamparan terakhir bagi Bagus. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap piring nasinya yang masih sisa separuh. Air mata penyesalan menetes jatuh, membasahi butiran nasi. Ia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kemiskinan, melainkan ingatan akan apa yang pernah ia miliki dan bagaimana ia menyia-nyiakannya dengan tangannya sendiri. Sementara di layar televisi, program berakhir,
Layar menggelap sejenak sebelum berganti iklan. Di dunia nyata, Camilla di kantor mewahnya menutup majalah yang memuat profil dirinya, mengucap syukur kepada Tuhan, lalu bangkit berdiri dan melangkah keluar ruangan menyongsong masa depan yang cerah. Sedangkan Bagus masih duduk di warung kumuh itu, terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam, sendirian, dan tanpa harapan. Layar kehidupan mereka telah terpisah selamanya. Cerita pun berakhir dengan keadilan yang sempurna. Tama, Purna. Tama, Purna. Tama, Purna. Tama, Purna. Tama, Purna.